Hari-hari akhir ini adalah hari-hari yang sangat memprihatinkan ya Bapak Ibu ya. Di dalam kehidupan negara yang carut marut, kehidupan ekonomi yang sedemikian tergoncang ya, dan kehidupan yang seakan-akan ya, negara ini dan pemimpin ini meninggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian dan rakyat yang ada di luar sana. Dan satu hal saja yang saat ini mereka ributkan, apa Bapak Ibu ya? Yang mereka ributkan itu soal uang melulu Bapak Ibu ya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan. Tapi saya mau katakan, Bapak-Bapak Ibu Saudara yang saat ini menjadi kekasih Tuhan di tempat ini, saya mau ingin tetap kuatkan dan saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada saat ini pun saya ingin kuatkan lagi dan saya selalu kuatkan, di mana katakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Katakan kanan kiri Bapak Ibu. Di mana hartamu, di situ hatimu. Amin Bapak Ibu. Amin Ibu. Yang percaya katakan amin. Amin. Luar biasa Bapak Ibu ya. Siang hari ini kita boleh terambil di dalam satu ayat firman Tuhan yang sangat populer, yaitu di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-21, di mana dikatakan, karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Tapi supaya kita boleh saat ini mereview, meremind ya, saudara boleh saat ini membuka Alkitab digital saudara ya, supaya kita boleh membaca nats kita siang hari ini, yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ini adanya 3 ayat saja, namun ayat ini benar-benar memberkati saya, dan saya percaya juga akan saya bagikan berkat itu untuk Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin salah seorang dari Bapak Ibu boleh berdiri di tempat ini dan kita boleh mendengar janji Tuhan dan apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-21. Silakan Bapak Ibu, salah seorang dari Bapak Ibu yang percaya, yang berharap akan kebenaran firman ini ada di dalam setiap hati Bapak Ibu boleh berdiri, dan saya mau dengarkan dan kita mau dengarkan pesan Tuhan untuk siang hari ini, untuk harta dan hati saudara. Silakan Bapak Ibu. Sudah ketemu? Om Sanjaya sudah pinang ya? Oh belum, beliau ya. Waduh, mungkin ini Pak Sanjaya ini lama sekali beliau ini, mungkin ya belum membuka Alkitab digital ya beliau ya. Karena biasanya beliau pakai Alkitab yang non digital. Itu mungkin agak bingung gitu ya. Ada salah seorang bisa dibantu? Silakan Om, silakan berdiri Om. Om San, silakan berdiri. Ya, kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kita dengar. Matius 6 ayat 21. Oke. Matius 6 ayat yang ke-19 sampai 21. Yes. 19 ya? Ya, 19 sampai dengan 21. Ya. Ulangi dulu. Ya. Hanya 2 ayat di atasnya Om. Kalau 21 sudah ketemu, kita akan ke 20. Ya. Kemudian ke 21 dan next up di 19. Ya. Silakan. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Ya. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini saya mengingatkan satu ayat yang luar biasa dalam nats yang tidak terlalu banyak, tapi supaya saudara bisa lebih lagi mencermati tentang kebenaran firman Tuhan ini, saya akan ulangi.
Ayat yang ke-19 bilang begini Bapak Ibu ya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Siang hari ini Bapak Ibu, next back to PPT. Dunia persilatan di dalam OTT KPK dikejutkan ya dengan berita yang sangat mengagetkan saya ya, karena kebetulan suami beliau ini adalah satu angkatan saya, karena beliau waktu dulu ada di satu partai yang sebenarnya kita ada dalam satu kepartaian yang sama dengan saya ya. Hanya sekarang kan saya ini Bapak Ibu sudah bertobat, begitu kata-katanya Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah berjanji pada Tuhan untuk saya tidak lagi berkecimpung di dalam dunia politik, karena mungkin tubuh, roh, dan jiwa saya milik Tuhan untuk Bapak Ibu dan untuk banyak jiwa di luar sana. Bapak Ibu, ini adalah breaking news ya, kalau orang Sukoharjo ini satu hal yang memprihatinkan ya. Kebetulan di sini nggak banyak orang dari Sukoharjo. Oh ada ya, oh panjenengan Sukoharjo juga ya, Mas Om San. Karanganyar. Di Karanganyar. Ya. Oh, sorry, Mas Laman ya, Parangjoro Mas ya. Ada lagi yang rumahnya Sukoharjo, Bapak Ibu? Suaminya beliau teman. Aduh, teman juga. Ini, Tim sukses. wah ini kebetulan tim suksesnya. Tapi dapat berapa M? Om? Dapat berapa M? Ya? Oh, Pak Andri dapat berapa M? Loh, nggak dapat apa Bapak ya? Waduh, haleluya. Itu momrot ya. Wah, sebenarnya beliau malah katakan momrot dulu tim suksesnya mana sekarang Bapak Ibu ya. Tapi kita mau belajar satu hal Bapak Ibu ya siang hari ini. Ini adalah satu fakta. Ini adalah Ibu Etik Suryani ya. Ya, saat saya kenal dengan suami beliau Bapak Wardoyo Wedaya ya, adalah Bupati Sukoharjo ya, untuk periode 2005-2010 dan kemudian berlanjut sampai 2021 ya. Karena sebelumnya juga teman senior pengacara saya Bapak Bambang ya, itu juga sebelumnya 2 periode, orang PDIP juga, orang Sukoharjo juga, beliau senior saya ya, seorang advokat. Nah Bapak Ibu, pagi-pagi hari Kamis tanggal 9 Juli kira-kira pukul 1 malam, lagi nikmatnya orang sedang melihat pertandingan antara Argentina dengan Mesir di mana bentuk kontroversi ya Bapak Ibu ya. Tapi kita melihat kontroversi yang lebih lagi ya, karena ini ada satu sensasi yang eksklusif. KPK dalam operasi senyap di Solo Raya ya, ini menangkap beberapa orang dan salah satunya adalah beliau. Dan awalnya ada 18 orang Pak yang ditangkap, tetapi kemudian oleh satu verifikasi, karena kemudian dibawa ke Mapolresta Solo jam 1 malam ya, kemudian akhirnya dari beberapa itu kemudian hanya tinggal 5 Pak, karena yang 14 dan 13 kemudian dipulangkan Bapak Ibu, dan yang sisa daripada orang ini kemudian dibawa terbang ke Jakarta malamnya ya, tanggal 10 malam kemudian terperiksa, dan pada hari 10 malam itu paginya sudah muncul penetapan bahwa ada 3 orang yang positif. Ya, 1 orang dipulangkan yaitu sekdanya ya. Tapi di sini Bapak Ibu, orang DPKAD dan orang yang saat ini ada di sekretariat daerah adalah orang yang ikut bersama dengan beliau. Menjelang hari jadi Sukoharjo yang ke-80 Bapak Ibu, 15 Juli 2026 ya. Ini ada satu hal di mana Sukoharjo disuguhi dengan satu cerita mengenai penangkapan ini. Bapak Ibu, yang menjadikan saya sungguh prihatin ya, di dalam operasi ini penyidik melakukan penyisiran di beberapa tempat dan didapati apa yang disembunyikan itu ada di sebuah rumah yang terpencil di Wonogiri ya. Dan di sana ditemukan satu laci emas yang berjumlah 25 kg senilai hampir 7,sekian miliar.
Dan kemudian satu rumah di dekat rumah Batik di Lampiang, ini satu rumah beliau juga. Dan di sana ditemukan beberapa pecahan rupiah, US dollar, baht, yuan Cina ya, yang nilainya hampir mendekati lebih dari 15 miliar. Bapak Ibu tahu ya, ini pejabat baru sekelas di Sukoharjo. Saat ini yang terdeteksi baru 21,1 miliar. Ya, baru yang diketahui 21,1 miliar rupiah, Bapak Ibu. Ini untuk beliau. Ya, sampai pada suatu saat ini belum merambah kepada apa? Karena dikatakan begini di era pemerintahan Sukoharjo, bahwa ada satu kode yang akhirnya ditemukan oleh petugas penyidik, adalah satu kode podo karo Bapak Mbien. Artinya apa? Ini adalah satu kode politik. Berarti pada saat sebelumnya memang kebiasaan mengenai adanya gratifikasi atau pemerasan itu sudah ada sejak dulu. Ya. Sehingga yang terjadi setelah saat itu, sementara kemarin dari teman Polres katakan modusnya adalah dengan cara apa? Dia tuh motong ya dari beberapa hal tunjangan dari pejabat eselon 3 itu sebesar 40%. Kemudian ada organisasi pemerintah desa, jadi semua perangkat desa itu mereka tuh dipotong, Mas. Dipotong melalui sekretaris DPKAD untuk dikumpulkan, dan sampai hari itu ada jumlah sekitar 2,3 miliar. Ini ternyata mereka ini akan memberikannya pada setiap THR. Jadi momennya itu dikumpulin dulu 1 tahun baru diberikan kepada beliau. Bapak Ibu tahu jumlahnya sudah mencapai 2,3 miliar. Ini belum botol ya, belum riadin ya, itu belum bakto atau belum hari raya, hari ini sudah terkumpul 2,3 miliar ya. Ini sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan, Bapak Ibu ya. Sementara kita di luar sana, hal itu sungguh-sungguh sesuatu yang sangat memprihatinkan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembahasan berikutnya, Bapak Ibu, ada satu kisah menarik ya. Ini tentang bagaimana sih sebenarnya karakter seseorang itu muncul, Bapak Ibu ya. Karakter seseorang itu muncul itu kalau orang itu dikasih uang atau orang itu memiliki uang ya. Jadi kisahnya begini, ini Winston Churchill ini adalah seorang Perdana Menteri Inggris ya di era tahun 40-45. Suatu hari itu dia diagendakan untuk berpidato, Bapak Ibu ya, melalui radio dan akan disiarkan langsung ke St. Andrew Inggris Raya. Dan kebetulan saat itu sopir pribadinya tidak datang tepat waktu, padahal acaranya tinggal 1 jam lagi. Karena dia tidak ingin terlambat, sampai di studio orang nomor 1 di Inggris itu bergegas ke pinggir jalan untuk mencegah taksi. Ini seorang Perdana Menteri, Bapak Ibu. Tak lama berselang kemudian sebuah taksi lewat, Bapak Ibu. Dan Churchill segera menyetop dan menyuruh sopir taksi untuk mengatakan segera bergegas untuk langsung ke stasiun radio BBC yang terletak di West End di London, Bapak Ibu ya. Namun dikatakan demikian, sopir ini bilang begini, Bapak Ibu ya, maaf Tuhan ya. Jawab si sopir sambil menggelengkan kepalanya, sebaiknya Bapak mencari taksi yang lain aja. Loh, kenapa nggak mau? Jawab sang Perdana Menteri dengan nada tinggi. Dan lantaran dia kesal tidak boleh masuk ke dalam taksi. Dalam situasi biasa sih nggak ada masalah Pak ya. Tapi saya minta maaf nih, saya nggak mau untuk mengecewakan keinginan Bapak sebagai penumpang ya. Dan mungkin Bapak tampaknya juga terburu-buru. Tapi apakah Bapak tahu ya, ini jam 6 nanti itu akan ada satu pidato dari siapa? Pidato dari Pak Winston Churchill, Perdana Menteri kita yang kita kasih dan kita cinta. Oh, berarti saudara menolak karena saudara mau pulang begitu? Benar. Jadi mohon maaf ya Pak ya, saya mau pulang karena saya mau dengarkan pidato beliau itu. Jadi silakan Anda mencari taksi yang lain. Satu hal Bapak Ibu, Winston Churchill ini merasa bangga ya. Waduh,
ternyata rakyat itu mengasihi saya. Ternyata rakyat itu juga sungguh-sungguh mendengarkan dan menantikan pidato saya. Ya, tetapi dia mau menguji satu hal. Oke lah, dia akhirnya mengeluarkan beberapa lembar pound sterling, Bapak Ibu ya. Akhirnya dia keluarkan 10 pound sterling. Mungkin saat itu adalah cukup untuk dia sehari penuh dia sopir taksi ini berpendapatan. Bapak Ibu, begitu dia terima ini uang, ya, kisah ini beneran deh Bapak Ibu ya. Dia mengatakan, oke, Bapak silahkan masuk ke taksi saya. Loh, tapi katanya saudara ingin saya supaya ke taksi yang lain. Silahkan Bapak masuk ya. Dan damn it for the Winston Churchill, katanya gitu. Jadi apa yang Bapak Ibu katakan? Saya nggak peduli dengan Churchill, saya nggak peduli dia mau ngomong apa hari ini jam 6 Bapak Ibu ya gitu ya. Pokoknya Bapak boleh mau saya antar, mau kemanapun hari ini, mau muter-muter ke seluruh kota, it's okay. Jadi Bapak tidak usah repot-repot terkait dengan saat ini boleh yang menjadi sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah suatu cerita legend ya, yang itu memang benar saat ini diceritakan dan menjadi satu cerita bagaimana seseorang itu diuji tentang kesetiaannya adalah pada saat saudara punya uang, atau pada saat saudara pegang uang, atau pada saat saudara diberi dengan uang, maka di sana sebenarnya sifat asli kita akan muncul. Ada satu hal begini Bapak Ibu ya, saya mau Bapak Ibu ada pertanyaan begini, maka tolong perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah satu hal supaya kita boleh jujur ya. Ada pertanyaan begini, saat Anda sedang berjalan atau terburu-buru, tiba-tiba Anda menyadari uang tunai 100.000 jatuh dari kantong dan hilang. Apa reaksi pertama hati Anda sepanjang hari itu? Yang A, kepikiran terus, lemes, bad mood juga dan menyesal seharian. Yang B, merasa ikhlas lalu berkata dalam hati, ya sudahlah, anggap saja saya sedang bersedekah atau mendanai orang yang lebih butuh. Bapak Ibu jawab ya, ini nggak perlu jawaban loh ya, dalam hati. Apa jawaban Bapak? Bisa aja. Ya, gimana Pak? Ya atau B Pak? Bisa aja. Oh bisa. Kan, merasa ikhlas lalu berkata dalam hati, ya sudah anggap saja saya sedang bersedekah. Haleluya, puji Tuhan. Yang sebelah sini, Mbak jawabmu apa? Seharian nangis, geru-geru, marahnya dibawa ke rumah, nggak bloki suaminya atau gimana? A atau B? B? Yakin? Yakin ya? Semua sepakatnya Mas, kita mau jawaban atau B? B ya? Bener Mas? Bukan karena ini khotbah Pak Joko nanti biar dibilang agak rohani gitu. Bener Mas Evan? Kalau Mas Evan gimana Mas? A atau B Mas? A? Ya B? Mas A? Mas Tanto pilih A? B? Yang bener loh? Oh yes, cari solusi. Maksudnya B? Golek utangan. Golek utangan loh. A Mbak? A Mbak Desi A. Kepikiran terus, lemes, bad mood dan menyesal seharian. Mbak Desi. Ini ya. Tapi boleh dong. Kita kan boleh punya sesuatu ya. Nah, ya toh, Denisanya itu buang muka ke kiri, nggak tahu ya. Ya, mau atau B nih? Yang kalau misalnya ini anak muda, gimana? Yuk, seharian udah kerja capek-capek ya Jenlin ya, kan? Terus dapat ini gaji, yuk punya, waduh, komisi semuanya, tiba-tiba jatuh 100.000. Apa sih sikatku? Hatimu kayak apa yang atau yang B? B, kok jatuh kan salah saya. Oh, ya, sangat sendiri ya. Terus sikap hatimu mau nyalain Tuhan atau seperti apa? Atau ikhlas saja atau kepikiran ikhlas ya? Pasti Tuhan akan kasih ya, akan tolong ya, akan ganti yang lebih banyak ya. Benar nggak deh? Sama ya? Enggak sama. Gimana deh? Gimana? Hah? Minta ganti mami dia bilang, waduh. Cocok diberi kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya sungguh sukacita. Ternyata saya bengok-bengok setiap minggu. Jemaat ini semua sudah semakin dewasa dalam iman Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak tahu, mungkin karena seperti ini tampak rohani aja ya. Tapi jawabannya cukup realistis. Tadi dikatakan kayak Mas Tanto ya, tetap B ya, tetap A tapi cari solusi katanya gitu ya. Apa? Boleh utangan ya katanya. Ya betul. Minta sama mami. Oke, ada jawaban yang kedua lagi. Ketika kolektor, nah ini Bapak Ibu ya,
kotak persembahan berjalan di depan Anda, bayangkan ya, atau saat melihat ada pelayanan mendesak yang butuh bantuan dana, apa yang otak Anda lakukan secara refleks? Yang pertama, kalkulator otak langsung menyala, berhitung berapa sisa saldo, mikir pengeluaran besok, lalu sengaja mencari pecahan uang terkecil di dompet. Yang B, tangan langsung bergerak memberi dengan sukacita tanpa banyak analisis, karena tahu Tuhan yang menjamin hari esok. Pilih yang A atau B, Bapak Ibu? B. Ya, pasti B ya. Luar biasa Bapak Ibu, tangan langsung bergerak memberi dengan sukacita tanpa banyak analisis, karena tahu Tuhan yang menjamin hari esok. Bagaimana kalau ternyata yang ada di dompet adalah semuanya ternyata uang kecil, Bapak Ibu ya? Oh, tidak ada yang gede ya, itu bukan kesengajaan kita dong. Kita ya bilang saja haleluya, ampuni aku ya Tuhan, hanya hatiku dan hatimu yang tahu. Amin. Bapak Ibu, yang terakhir ada pertanyaan begini, bayangkan saldo rekening atau pendapatan Anda bulan ini tiba-tiba naik 3 kali lipat dari biasanya. Jujur nih ya, apakah Anda merasa hidup Anda menjadi jauh lebih aman, tenang dan berharga? Yang pertama, ya rasanya harga diri naik ya, dan masa depan jauh lebih terjamin kalau uangnya banyak. Yang B, biasa aja, bersyukur atas berkatnya, tetapi tahu bahwa ketenangan sejati tetap hanya di dalam perlindungan Tuhan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Yang B, beri kemuliaan untuk Tuhan ya. Waduh, ya bahaya. Saya mau bertanya, berarti luar biasa rohani semua Bapak Ibu ya. Sudah dipersiapkan di luar sana, siap step untuk tahu goncangan ekonomi kehidupan di luar sana. Jemaat ini is okay, it's survive Bapak Ibu ya. Dikatakan kalau rekening saldonya tiba-tiba naik 3 kali lipat, sikap saudara katakan biasa aja. Yang benar ya Pak? Biasa ya, benar ya? Benar. Oke, benar ya Mas ya? Iya, benar. Bersyukur atas berkatnya tetapi tahu bahwa ketenangan sejati tetap hanya di dalam perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Pertanyaan saya, lagu neng rekening Anda 1 miliar. Jadi kalau jadi 3 miliar Anda merasa oke Mas ya, hidup Anda berarti waduh luar biasa. Hidup kita begitu bersyukur Bapak Ibu ya. Saya mau tanya, kalau yang ada di kantongnya cuma rekening 30.000, bagaimana Bu? Berapa kalau 3 kali lipat? 90.000, artinya 100.000 Bapak Ibu ya. Itu aja kemudian jatuh tadi ya. Kira-kira udah nambahnya cuma 100.000, 30.000 kali 3. Amin ya. Kita tetap merasa aman Bapak Ibu. Saya mau tanya, 30.000 jadi 90.000 tetap merasa haleluya puji Tuhan. Amin. Tetap ya. Luar biasa. Kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, siang hari ini kita boleh tahu ya, supaya kita boleh ada bagaimana sebenarnya yang terjadi. Ya, akar masalahnya itu terhadap hal yang sekarang terjadi adalah apa yang saat ini kita lihat di dalam apa yang sekarang tampak di muka Bapak Ibu Saudaraku ya. Waspada terhadap ragi duniawi. Karena manusia begitu mudah terpikat oleh ilusi bungkus emas. Sehingga Yesus memberikan peringatan keras di dalam Matius 16 ayat yang ke-6, dikatakan demikian, waspadalah dan jagalah dirimu terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Yang pertama sebelah sini ya adalah ragi kaum Saduki. Bapak Ibu, kaum Saduki ini adalah mewakili sekularisme dan kompromi ya. Mereka adalah golongan aristokrat dan imam kaya yang tidak percaya adanya akhirat, adanya roh atau kebangkitan. Ya, ini bedanya dengan orang Farisi Bapak Ibu ya. Orang Saduki itu nggak percaya apa yang dinamakan dengan akhirat, roh atau kebangkitan. Alias apa? Dia tidak percaya adanya surga dan neraka. Dia tidak percaya bahwa ada malaikat. Dia tidak percaya bahwa kehidupan kita kelak akan ada kehidupan yang akan datang. Dia tidak percaya bahwa ada satu keselamatan yang harus kita raih di dalam kehidupan kita. Ini adalah sesuatu yang terjadi untuk orang yang bernama kaum Saduki. Karena itu apa? Karena mereka berpikir hidup hanya di bumi. Mereka menghalalkan segala cara, melakukan suap dan berkompromi dengan penguasa kafir. Demi apa? Demi mengamankan harta dan posisi jabatan mereka, Bapak Ibu ya. Kemudian yang sebelah sini,
Saya mau mengingatkan saudara, ini adalah ragi kaum Farisi. Ini adalah kemunafikan dan legalitas Bapak Ibu ya. Saya mau berharap di setiap gereja, orang-orang yang datang gereja, kehidupan pelayanan gereja. Mas Andri dikatakan tampak saleh, tampak suci dan rajin beribadah secara ritual. Di luar akan dipuji orang, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan dan cinta akan uang. Sehingga dikatakan di sebelah sana Bapak Ibu ya, dunia menawarkan ilusi itu. Ragi ini diwartakan oleh Yesus masih bekerja kuat dalam zaman ini. Dan saya boleh katakan, jangan terpengaruh oleh keduanya di dalam kehidupan yang saat ini ada. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam beberapa waktu kita harus selalu waspada ya. Karena sebenarnya disinilah letaknya, apa sih di dalam kehidupan kita yang saat ini menjadi hal dan menjadi kewaspadaan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan demikian, kalau kita menawarkan, kalau kita membayangkan tentang satu bentuk daripada manifestasi, mengapa saat ini kita boleh berkata tentang harta yang di bumi atau harta yang ada di surga, atau harta yang tampak sekarang dengan harta dalam kekekalan? Apa sih sesungguhnya harta yang di bumi Bapak Ibu? Kira-kira harta di bumi yang saudara saat ini tahu kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Investasi, keuangan, rekening, deposito, logam mulia, amin, ya, pekerjaan, tabungan dan sebagainya. Ini adalah bentuk daripada satu harta yang ada di dunia. Boleh tidak kalau saya katakan jabatan, jadi bupati, dari wali kota, ya, jabatan-jabatan tertentu yang semua ujung-ujungnya adalah menyeret kita pada keuangan, amin. Inilah sesuatu yang didapat di dunia ini. Kalau saudara juga sekarang masuk ke wilayah yang tadi dikatakan, saudara sebagai pelayan jemaat, sebagai gereja, ada tidak di mana gereja ini visinya adalah visi yang terkait dengan keuangan, amin. Amin. Saudara kira-kira apakah semua gereja mempunyai visi yang tadi saya katakan? Ya, tidak juga. Ya, saudara bisa melihat, punya kepekaan bagaimana pada saat kita boleh dikatakan untuk berhadapan dengan kefarisian. Jadi siang hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, itu adalah bentuk-bentuk yang real yang saudara lihat dalam kehidupan kita yang saat ini nyata. Sehingga inti Alkitabiahnya dikatakan demikian. Apa sih wujud harta di bumi dan di surga? Karakteristiknya adalah demikian. Yang pertama adalah tentang wujudnya nyata. Harta di bumi itu adalah materi, fasilitas, rekening, gengsi. Kemudian di sana dikatakan di dalam simbol Alkitab ada makanan dan minuman. Risiko utamanya apa Bapak Ibu ya? Ngengat karat dan sitaan hukum seperti di KPK, lenyap di dalam semalam. Sifatnya bagaimana? Sementara, karena itu hanya satu titipan saja kepada Bapak Ibu. Titik akhirnya apa Bapak Ibu? Kalau misalnya 21,1 miliar itu akan terjadi, apakah kemudian akan dibawa pulang kembali ke rumah Bapak? Tidak mungkin Pak ya. Tidak ya Pak, berarti Pak ya. Pada saat besok pulang diingatkan, sobat malu aku rekeningnya gitu ya. Jangan lupa rekeningnya. Tidak demikian Bapak Ibu? Ya, jabatan saya besok yang 1, 2, 3 bintang, tolonglah besok kubur sama saya. Tidak ya? Ya, besok jabatan saya sebagai pendeta yang dihormati oleh ribuan jemaat besok dibawa Bapak Ibu? Tidak dibawa Bapak Ibu. Jadi saya mau ingatkan, inti akhirnya gitu. Tetapi kita mau katakan, apa sih harta yang di surga itu? Wujud nyatanya adalah karakter Kristus, jiwa-jiwa dan ketaatan. Kemudian apa? Simbolnya adalah apa? Kebenaran, damai dan sukacita. Risiko utamanya apa Bapak Ibu ya? Aman 100%, bebas inflasi dan badai. Jadi itu gak perlu lembaga penjaminan simpanan atau LPS Bapak Ibu. Jadi di situ sifatnya adalah kekal dan investasi itu abadi. Sifatnya, titik akhirnya apa Bapak Ibu? Hartamu itu akan menyambut engkau di depan pintu kekekalan. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Nah, jadi saat ini apa sih yang akan kita bawa nanti? Wujudnya apa? Kita menimbun satu hal supaya kita mempunyai harta kita di surga. Harta di surga adalah pada saat engkau meraih jiwa-jiwa.
pada saat engkau memberitakan kebenaran Injil ini, pada saat engkau membawa pertobatan banyak-banyak, di mana orang itu kamu bawa kepada Kristus, maka jiwa-jiwa itu kelak nanti akan menjadi satu harta bagimu, karena dia akan menyambut kala mana engkau dipanggil di pintu daripada kerajaan di mana engkau akan masuk bersama dengan Tuhanmu. Dan juga yang lain apa Bapak Ibu ya? Damai sejahtera karena mana engkau berbagi, karena engkau memberi, karena engkau memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Pagi hari tadi Bapak Ibu, saya dapat WA ya tadi di grup, dan saya dapat foto. Yang difoto adalah yang sekarang ada di belakang ini. Ada riggingnya mungkin dari itu ya, meskipun baru lampu spot di kanan kiri, yang di belakang sana yang LED-nya belum terpasang. Hani katakan, oh terima kasih sama Pak Gembala, karena Pak Gembala selalu memberikan yang terbaik. Ya, Bapak Ibu, disitulah satu bentuk bahwa saya merasa sukacita, karena kesukacitaan hanya untuk tempat di mana yang sekarang ini pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya. Bagaimana saya bisa membuat kepuasan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana semakin hari kita akan menyempurnakan pelayanan di tempat ini. Ini adalah sesuatu di mana hati saya saat ini berada. Hati saya berada di tempat ini. Hati saya berada di gereja yang kecil ini Bapak Ibu ya. Hati saya berada di mana saya melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini juga saya ingin memberikan yang terbaik. Dan itulah yang menjadi kebanggaan saya. Itulah yang saat ini menjadi sesuatu yang saya boleh bermegah di dalam Tuhan. Karena tidak ada hal yang lain saat ini saya boleh bermegah Bapak Ibu. Meskipun apa, saat ini saya pun juga ada di dalam kehidupan yang sekuler. Karena saya ini juga seorang profesional. Saya tentu juga menginginkan karir. Saya pun juga menginginkan popularitas. Tetapi saya mau katakan jujur Bapak Ibu ya, tidak ada lagi yang ada di dalam hati saya. Saya hanya ingin bahwa apa, saya membuat dan menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan saya saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya simpulkan ya, ada satu contoh, mungkin ini pernah saya saksikan. Ada seorang tua ya Bapak Ibu ya, mungkin orang ini berusia 74 tahun pada tahun 87. Nama daripada orang ini adalah Bai Fang Li. Bapak Ibu nanti bisa buka di Wikipedia ya. Saudara lihat kira-kira profesinya apa kalau saudara melihat gambar di sebelah kanan saya. Halo Bapak Ibu ya. Dia berpeluh, dia mengusap peluh dan keringatnya, dan ada satu hal setang yang dia pegang ya. Ini kalau di China sana disebut dengan rickshaw, ataupun kalau di sini dengan becak. Ya. Jadi kalau ada saudara lihat di situ ya, dia adalah seorang pengayuh becak, Pak. Orang ini hidup di Tianjin di China. Pada usia 74 tahun sebenarnya dia sudah ingin pensiun, dia ingin pulang ke rumahnya sendiri ya, yang jauh di pelosok di Tianjin. Tetapi Bapak Ibu, pada suatu hal dia boleh pulang. Pada saat dia menunggu kendaraan untuk pulang ya, saat itu, ini terjadi pada tahun 1987. Dia hatinya terhenyak hanya karena masalah apa Pak? Dia melihat anak-anak itu menjajakan makanan. Ada banyak orang-orang, mungkin kalau di sini PKL, anak-anak di bawah umur yang saat itu nggak sekolah. Ya, jadi begitu banyak, setiap hari dia nggak sekolah. Bapak Ibu tahu, pada saat dia sudah duduk nyaman untuk mengatakan bahwa goodbye Tianjin, hatinya tersentuh Bapak Ibu ya. Pikirannya melayang dan hatinya menangis melihat anak-anak yang seperti itu. Kakek 74 tahun ini kemudian turun kembali lewat pintu belakang. Dia turun dari bis dan dia kembali untuk ke tempat kontrakannya. Dan dia mencari satu tempat kontrakan yang murah di usia 74 tahun. Apa yang kemudian dia lakukan? Sampai usianya 91 tahun, dia mendedikasikan dirinya untuk menabung. Sehingga pada saat akhir dia tahun 91 dia menyatakan sudah gak kuat lagi ngayuh. Dia menyerahkan 350.000 yuan Cina kepada beberapa yayasan dan beberapa rumah yatim dan rumah berpendidikan khusus. Bapak Ibu, 350.000 yuan, berapa nilainya? 1 yuan sekarang 2.600, oke?
Berarti kalau 350.000 yuan itu sekitar 933 sekian juta, hampir 1 miliar. Tapi Bapak Ibu tahu, nilai pada tahun 87 itu nilainya sangat besar. Dan Bapak Ibu tahu, kakek ini menyerahkan itu Pak, itu tanpa diketahui alias nonin. Jadi dia memberikan itu tidak pernah tahu. Orangnya pun juga sekarang tidak pernah tahu. Bahkan dari ratusan orang sekarang menjadi ribuan orang itu. Mereka ada yang menjadi hamba Tuhan, mereka yang ada menjadi insinyur, dokter profesional, politikus yang sukses. Tetapi mereka tidak pernah tahu tangan mana yang mengulurkan untuk mereka pada saat mereka yang yatim piatu tidak bisa bersekolah. Tetapi Bapak Ibu ya, oleh uluran seorang yang sangat terbatas, ya, dia akhirnya pada tahun 91 menyerahkan uangnya yang terakhir, ya, dan dia katakan, aku sudah tidak bisa lagi untuk mengayuh sepeda, maafkan saya. Dan kemudian dia beristirahat, dan pada usia 93, oleh karena dia sudah begitu tua, kanker paru-paru menyerang tubuhnya, dan Tuhan memanggil Bai Fang Li di dalam kedamaian. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah satu cerita yang boleh saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Pernahkah saudara merenungkan apa yang dia dapat dari itu? Harta apa yang sebenarnya telah dia ambil, dan harta apa yang telah dia tanam di dalam kehidupannya? Saudara merenung, ini adalah satu monumen di mana pada saat saudara ada mempunyai hati untuk apa? Memberikan harta itu, memiliki harta itu, maka dia akan menyambut engkau pada saat engkau boleh pulang kembali ke rumah Bapa. Dan sifatnya adalah abadi. Amin Bapak Ibu. Siang hari ini saya mau simpulkan begini Bapak Ibu. Uang hanyalah kertas ya Bapak Ibu yang bisu, namun suaranya paling keras di dalam menyeret arah hati. Kemana uang kita tebarkan, kesanalah jangkar jiwa kita tancapkan. Jangan tukar kekekalan yang megah dengan sekedar angka fana yang bisa lenyap dalam semalam. Bapak Ibu, saya mengajak, mari paku kompas hati pada salibnya. Sukseslah di bumi dengan cara surga. Amin. Apakah saudara tidak boleh sukses? Amin. Saudara harus bekerja keras, saudara berdoa, tetapi saya mau katakan bahwa sukseslah di bumi dengan cara surga, agar kelak kita kaya di keabadian. Karena di mana hartamu berada, disitulah takdir kekekalanmu sedang dikemudikan. Ada amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sama mengingatkan hari ini. Siang hari ini saya berharap para jemaat selalu ada di dalam kasih Tuhan, dan siang hari ini boleh memilih dan tidak pernah selalu saudara harus takut, ya. Karena untuk Anda bisa punya satu harta di surga, tidak usah menunggu saudara jadi bupati dulu, ya, supaya nanti bisa punya bermiliar-miliar, tidak perlu. Tetapi di dalam kelemahannya Bai Feng Li, sama seperti yang saudara saat ini punya kelemahan di dalam kehidupan saudara, namun harta di surga itu menunggu untuk saudara bentuk sendiri, karena hatimu sendiri yang akan mengatur kemana arah daripada semuanya akan boleh berjalan. Mari kita akan duduk kepala Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang menyelidiki setiap hati dan menguji setiap batin kami, hari ini Bapa melalui firman-Mu dan melalui segala sesuatu, Engkau sedang menaruh cermin besar di depan wajah kami masing-masing. Bapak, kami tersentak ya Tuhan, melihat betapa seringnya hati kami ternyata masih terikat pada angka-angka di rekening, masih digenggam oleh kecemasan hari esok, dan masih mengejar amplop-amplop emas duniawi yang ternyata kosong di dalamnya. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami takut kehilangan uang 100.000 rupiah daripada kehilangan hadirat-Mu. Ampuni kami jika kalkulator pikiran kami begitu cepat berhitung saat ingin menabur untuk kerajaan-Mu.
tetapi begitu boros dan kompromi ketika menuruti ragi, gengsi, dan keserakawan duniawi. Tuhan, kami tidak ingin menjadi manusia yang bodoh, yang sibuk mengumpulkan harta untuk sukses di bumi, namun ternyata kami mengalami keberangkutan total di hadapan tamu kelak nanti kami pulang nanti. Mari Roh Kudus jamah setiap tangan jemaatmu yang saat ini terangkat atau sedang memegang dadanya. Beri kami keberanian untuk melepaskan genggaman kami dari ilusi kehidupan dunia ini. Merdekakan kami dari cengkeraman, ketakutan, dan ragi mamon. Dan sembuhkan jantung spiritual kami yang sempat sakit karena cinta akan uang. Tuhan, ubah setiap berkat materi, tenaga waktu, dan jabatan yang Engkau percayakan di tangan kami saat ini menjadi mata uang surga. Pakai hidup kami untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk berdiri di atas integritas, dan untuk menyatakan kebenaran-Mu dimanapun kami ditempatkan, baik di tempat kerja, di sekolah, dimanapun di tengah masyarakat. Biarlah mulai hari ini kompas hati kami dipaku hanya pada satu arah, yaitu pada Kristus dan kekekalan. Sebab kami tahu di mana harta kami berada, di situ juga hati kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemurnian hari ini, menteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, dan biarlah hidup kami berbuah sepanjang minggu berjalan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan seluruh jemaat yang mengasihi Tuhan, yang lebih daripada mamon, sama-sama katakan haleluya. Puji